Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang kami susun yang berjudul Pemikiran Ekonomi pada Masa Pertengahan Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, saya sebagai moderator dan pemateri kedua. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Sania Tuduria dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fatahul Huda. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Tuduria. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Dalam perjalanan sejarah, ajaran Islam mengalami penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan dalam memahami dan mengamalkannya ataupun adanya penolakan masyarakat untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Hadis yang benar, sehingga mendorong munculnya usaha-usaha pemurnian dan pembaharuan pemikiran Islam oleh pembaru atau mujaddid. Dalam konteks makna dan hakikat pembaharuan dan kenyataan empirik yang terjadi polarisasi pemahaman Islam, sosok Ibnu Taimiyah adalah seorang pembaharu dan pemurni Islam abad pertengahan yang memiliki otoritas tinggi. Sejarah telah mencatat bahwa Ibnu Taimiyah bukan hanya sebagai pembaharu, tetapi sebagai dai yang tabah, warok, zuhud, dan ahli ibadah, serta orang yang pemberani menegakkan kebenaran. Beliau adalah pembela tiap jengkal tanah umat Islam dari kezaliman musuh dengan pedagangnya. Seperti halnya beliau adalah pembela akidah umat dengan lidah dan penanya. Upaya yang dilakukan Ibnu Taimiyah berangkat dari asumsi dasar bahwa kaum muslimin generasi pertama maju dengan pesat karena mereka berpegang kepada ajaran Islam dan menghormati Al-Quran. Sebaliknya, kaum muslimin pada masanya lemah dan kurang dihargai komunitas agama lain karena mereka telah meninggalkan sumber ajarannya. Ia berkesimpulan bahwa tugas utama yang harus dijalankannya adalah menyeru umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan menggunakan pemahaman kaum muslimin generasi pertama untuk menguji mazhab-mazhab dan hasil pemikiran kaum muslimin dari masa ke masa. Yang pertama, biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abdul al-Hakim bin Abdi Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Haron 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Masehi. Ayahnya Abdul Halim, pamannya Fahruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 Masehi menjelang kedatangannya pasukan Mongol dan mengungsi ke Damaskus. Saat itu beliau berusia 7 tahun. Kedatangan Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yuridis atau fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Di antaranya gurunya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibnu Al-Yus, Al-Kamal bin Abdul Majid, Yahya bin Al-Sayrafi, Ahmad bin Abu Al-Khair, dan yang lainnya. Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam, Lembaga Hisbah dalam Islam, dan Al-Siyasah Al-Syari'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah, Hukum Publik dan Privat dalam Islam. Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharuan dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak bercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Di antara elemen gerakan reformasinya adalah yang pertama, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. Yang kedua, kembali ke arah prioritas fundamental dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Yang ketiga,
berbuat untuk kebaikan masyarakat umum melalui intervensi pemerintah dalam ikut serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri. Salah satu karya-karya Ibnu Taimiyah dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi yaitu Al-Hizbah fi Al-Islam, lembaga hizbah dalam Islam. Yang kedua, Al-Siyasah Al-Syari'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah. Yang kedua, mekanisme pasar. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pasar bebas, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, beliau mengatakan, naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemampuan pada hati manusia. Adapun karya-karya beliau yang lebih mencapai 500 jilid, di antara karyanya adalah 1. Kitab Al-Rad Al-Mantiqiyin, jawaban terhadap para ahli mantik. Yang kedua, Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah, yaitu metode sunnah Nabi. Yang ketiga, Majmu' Al-Fatawa, kumpulan fatwa. Yang ketiga, Majmu' Al-Fatwa, kumpulan fatwa. Yang keempat, Bayan Muwafaqat Sahihah Al-Ma'qul Sharih Al-Manqul, uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil nakli yang jelas. Yang kelima, As-Siyasah Al-Syari'iyah fi Islah Ar-Ra'i wa Al-Ra'iyah, politik yang berdasarkan syariah bagi perbaikan pengembala dan gembala. Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting karena di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Crusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar. Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangan-karangan hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mekanisme pasar Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu yang pertama, kebutuhan manusia saat beragam dan bervariasi satu sama lain. Yang kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Yang keempat, harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Yang kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran. Yang ketiga, mekanisme harga. Mekanisme harga merupakan proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau input faktor-faktor produksi. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau input. Ada pula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang mengatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Di dalam pembahasan harga yang adil ada dua bagian, yaitu iwat al-mithal dan taman al-mithal. Iwat al-mithal merupakan pergantian yang sama, merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Beda dengan taman al-mithal, yaitu harga jual beli
barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenisnya lainnya di tempat dan waktu tersebut. Yang keempat, regulasi harga merupakan pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kelima, hak milik. Hak milik dalam Islam, Allah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada 3 jenis hak milik. Yang pertama, hak milik individu. Yang kedua, hak milik sosial atau kolektif. Yang ketiga, hak milik negara. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang pertama, mekanisme pasar. Ibnu Khaldun secara khusus memberikan ulasan tentang harga dalam bukunya Al-Muqaddimah pada satu bab yang berjudul Harga-harga di Kota. Ia membagi jenis barang menjadi 2 jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan menurut Ibnu Khaldun adalah nilai yang timbul dari kerja manusia yang diperoleh dari usaha untuk mencapai barang-barang dan perhatian untuk memilikinya. Oleh karena itu, kerja manusia merupakan elemen penting dalam proses produksi. Ia menghargai usaha atau kerja manusia dalam proses produksi sehingga gaji, upah, dan keuntungan bagi pekerja yang didapat dari hasil produksi harus sesuai dengan kualitas yang dimiliki buruh tersebut. Yang ketiga, organisasi sosial dari produksi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa apabila pekerjaan dibagi-bagi di antara masyarakat berdasarkan spesialisasi, menurutnya akan menghasilkan output yang lebih besar. Konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun ini berimplikasi pada peningkatan hasil produksi. Yang keempat, pajak. Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan Departemen Perpajakan sangat penting bagi kekuasaan raja. Jabatan ini berkaitan dengan operasi pajak dan memelihara hak-hak negara dan dalam masalah pendapatan dan pengeluaran negara. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa penetapan dan pembebanan pajak harus sesuai dengan syariah seperti sedekah, pajak, tanah, haraj, jizyah, dan lain-lain. Yang kelima, standar kekayaan negara. Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut. Yang keenam, perdagangan internasional. Teori Ibnu Khaldun tentang pembagian kerja merupakan embrio dari teori perdagangan internasional yang berkembang pesat pada era merkantilisme di abad ke-17. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, keuntungan pedagang, dan kekayaan negara semuanya meningkat. Yang ketujuh, konsep uang. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Al-Ghazali, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak. Hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga yang lain berfluktuasi. Yang ke-8, kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dan pembangunan menurut Ibnu Khaldun bergantung pada aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, tunjangan dan fasilitas yang disediakan negara, serta peralatan. Alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang paling utama menurut Ibnu Khaldun adalah masyarakat, pemerintah, dan keadilan. Di dalam masyarakat, solidaritas diperlukan untuk meningkatkan kerjasama, sehingga akan meningkatkan produktivitas. Solidaritas akan menguat jika ada keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tentang pemikiran ekonomi pada masa pertengahan Islam. Selanjutnya adalah sub C, pemikiran ekonomi Al-Makrizi.
Syekh Al-Makrizi lahir di desa Berjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriyah. Nama lengkap beliau adalah Syekh Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah. Pemikiran beliau meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang. Sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Nah, premis yang disampaikan Al-Makrizi ini dibuktikan dengan mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak zaman dahulu kala hingga masa hidup beliau di era dinasti Mamluk. Berbagai fakta sejarah menurut Al-Makrizi ini mengindikasikan bahwasanya mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai ini harus berupa emas dan perak. Pemikiran ini tidak sejalan dengan Ibnu Khaldun dan Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwasanya mata uang boleh tidak berbentuk emas dan perak, boleh dengan yang lainnya, akan tetapi harus disandarkan pada emas dan perak. Implikasi penciptaan mata uang kualitas buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwasanya penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriyah pada masa kepemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana uang yang dicetak pada saat itu memiliki kualitas yang di bawah kualitas uang-uang sebelumnya, yang pada akhirnya berimbas pada orang-orang menyimpan uang-uang dengan kualitas yang baik dan meleburnya menjadi perhiasan. Kemudian uang-uang yang berkualitas buruk diedarkan ke pasar. Ini membuat uang dengan kualitas yang baik lenyap dari peredaran. Konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, pencetakan mata uang ini harus disertai perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Hal ini tidak boleh diabaikan, karena jika diabaikan akan mengakibatkan terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi yang dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Al-Makrizi juga menjelaskan tentang teori inflasi. Inflasi sendiri menurut beliau adalah ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkan, dan konsumen ini sangat membutuhkan. Akhirnya dia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Al-Makrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Inflasi alamiah. Inflasi alamiah ini bisa terjadi seperti contohnya ada bencana alam atau gagal panen yang mana membuat komoditas-komoditas pasar menjadi langka sedangkan kebutuhan meningkat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah inflasi karena kesalahan manusia. Al-Makrizi telah mengidentifikasikan tiga hal
yang menyebabkan terjadinya inflasi akibat kesalahan manusia. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.